Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas menangkap 6 orang warga yang sedang asik menghisap sabu dan sejumlah barang bukti. Penggerebekan dilakukan tim Reskrim Polsek Tanjung Bumi dan Sat Narkoba Polres Bangkalan di sebuah rumah yang dikontrak oleh RS di Desa Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Begitu masuk ke ruang tamu, 6 orang yang duduk lesehan terlihat kaget dan bengong. Mereka pun hanya bisa pasrah terpergok sedang pesta sabu-sabu. Apalagi polisi dengan mudah menemukan sejumlah barang bukti yang berserakan di sekitar para tersangka. Setelah melakukan penggeledahan, polisi lalu mengamankan ke-6 tersangka beserta barang bukti yang ditemukan, mulai dari alat hisap sabu hingga beberapa paket kecil narkoba. Ke-6 tersangka yang diamankan, yakni RU, YA, dan FI, warga Tanjung Bumi, Bangkalan. Sementara 3 tersangka lainnya adalah warga Banyu Atas, Kabupaten Sampang, yakni FM, RS, dan tersangka IB. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan antara tersangka RS dan IB. Sementara 4 tersangka lainnya hanya nimbrung saja karena diajak ikut serta. Sekarang masih kita dalam penyelidikan dan kita mencari yang bersangkutan. Berenam ini emang mau pesta sabu semua? Iya, ada yang sudah makainya sekali, ada yang 2 kali, jadi sudah saling kontak mereka. Alasannya itu apa? Ya, gue senang-senang saja. Karena ada 2 warga ini berasal dari wilayah bukan Bangkalan, dari Sampang. Tersangka RS, selaku tuan rumah yang mengontrak lokasi pesta narkoba ini, mengaku ia membeli barang haram tersebut dari seorang berinisial MA yang ia kenal sebagai pengedar sabu-sabu di wilayah Tanjung Bumi. Sementara pemasok narkoba berinisial M kini sudah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, Ayus, Lover. Pencurian sepeda motor di Jalan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi sepi untuk menggasak sepeda motor milik seorang karyawan yang terparkir di halaman ruko perkantoran. Dari rekaman CCTV, pencurian kendaraan bermotor di sebuah ruko perkantoran di Jalan Duta Harapan Indah, Penjaringan, Jakarta Utara dilakukan oleh seorang pelaku Sabtu malam. Pelaku memanfaatkan situasi sekitar ruko yang sepi. Dirasa situasinya aman, pelaku langsung menggondol sepeda motor yang terparkir. Dengan menggunakan kunci letter T, tanpa kesulitan, pelaku menghidupkan mesin motor dan kabur. Menurut korban, di lokasi tersebut rawan aksi pencurian sepeda motor dan sudah 3 kali dalam sebulan motor Ride dicuri. Saya baru dikabarin jam 9 sama orang kafe bawah. Katanya motornya hilang, disangkanya saya nggak bawa motor. Terus pas saya bilang saya bawa motor, terus pas dicek kuncinya, kan biasanya saya kalau taruh kunci di bawah di lantai 1, itu ada kuncinya. Tapi pas dicek motornya nggak ada, dicari-cari sama orang kafe sama tangga sebelah, nggak ada juga motornya. Dikiranya dipinjam, pas dicari-cari nggak ada. Orang-orang kitanya juga nggak ada yang tahu kemana motornya. Terus pas dicek CCTV yang sebelah ruko kantor saya ini, pas dicek ada yang ambil. Korban sudah melaporkan ke Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara serta menyerahkan barang bukti rekaman CCTV dan berharap pelaku dapat ditangkap. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang kakek pedagang es krim menangis usai menjadi korban penjamretan pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Korban yang menggunakan sepeda untuk berdagang itu sempat terjatuh dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku langsung kabur dengan motornya. Inilah detik-detik aksi penjamretan tas milik seorang kakek pedagang es krim keliling di Jalan Teguh Umar, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat sang kakek penjual es krim keliling yang menggunakan sepeda tiba-tiba dipepet pelaku menggunakan motor dan langsung menjamret tas milik korban. Korban yang panik sempat menjatuhkan sepedanya dan berusaha mengejar pelaku.
Namun pelaku berhasil kabur, bahkan sang kakek menangis histeris saat pelaku membawa kabur tas milik korban berisikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan ponsel serta barang berharga lainnya. Pelaku diduga sudah membuntuti korban. Pasalnya, pelaku sempat berputar arah saat korban melintas dan langsung merampas tas korban. Kejadian yang begitu cepat membuat warga tidak sempat mengejar pelaku yang langsung melarikan diri menggunakan motor. Pelaku satu orang dia udah buntut itu dari belakang. Pas dia udah lihat sepi dia muter balik, lalu dia langsung nyepret. Langsung diambil lah ya. Uang korban yang hilang dicuri pelaku merupakan hasil menabung dan berjualan es krim keliling. Warga berharap pelaku segera tertangkap pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbalik hingga ringsek di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir hilang konsentrasi menerima panggilan dari ponsel. Sebuah mobil mewah terbalik di Jalan Antasari mengarah ke Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Petugas derek berupaya untuk memindahkan mobil agar jalan bisa dilintasi kendaraan lain. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Insiden bermula saat mobil melaju kencang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak tiang jalan. Tidak hanya itu, mobil juga sempat menabrak tanaman hias milik pedagang hingga kemudian terbalik dan ringsek. Menurut saksi mata, sopir yang melaju dengan kecepatan tinggi ini sedang membalas pesan singkat di handphonenya hingga hilang konsentrasi saat berkendara. Dia kenceng dari bawah, Antasari bawah. Kata dia sih 130-an. Nah, ibunya ngechat, nanyain, dia balas chatannya tangan kiri mungkin. Oh, dari gambaran saya. Nah, balas chatan, dia udah pasti ngeblank dong. Dia nabrak yang ini nih, dia di sini ditabrak. Pasti kan terbang ke sini nih. Terbang ke sono, ya udah, pas mau balik ke situ. Beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sebuah mobil minibus terbakar setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Solo Semarang KM 479 Boyolali, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa, namun satu supir dan 3 penumpang minibus luka-luka. Sebuah minibus hangus dilahap api usai mengalami kecelakaan beruntun 4 kendaraan di Jalan Tol Semarang Solo, kilometer 479.600, tepatnya di Kelurahan Kiringan, Kecamatan Kota Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu malam. Setelah lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan usai menerjunkan 2 mobil damkar. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Semarang menuju Solo. Setiba di lokasi kejadian, minibus menabrak truk box ekspedisi yang berada di depannya. Namun tak berapa lama, dari arah belakang muncul pickup. Saat mengurangi kecepatan dan menghindari tabrakan ke kiri, tiba-tiba ditabrak bus dari arah berlawanan. Benturan keras mengakibatkan pickup terpental hingga menabrak minibus lalu terbakar. Senggol bis dari belakang. Akhirnya ngebetur pembatas jalan di tengah. Itu penumpangnya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kondisinya? Kondisinya luka-luka. Akibat insiden ini, sopir dan 3 penumpang minibus mengalami luka-luka, dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satlantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan kontrakan 10 pintu di Jalan Jelambar Utama 4 Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu siang hangus terbakar. Diduga api akibat kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Kepulan asap dari kebakaran sebuah rumah kontrakan 10 pintu di kawasan Jalan Jelambar Utama 4 Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu siang. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke rumah warga lainnya.
Sementara sebagian penghuni sibuk menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Api berhasil dipadamkan setelah terjunkan belasan mobil damkar. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas ukuran 3 kg ketika salah satu penghuni kontrakan tengah memasak. Hujan deras menyebabkan anak sungai Batanghari meluap dan tebing jalan lintas Sumatera longsor serta pohon tumbang. Akibatnya satu unit rumah warga ambruk ke dalam jurang dan macet panjang. Sebuah rumah di pinggir jalan lintas Sumatera ambruk akibat curah hujan tinggi, menyebabkan tebing di jalan lintas Sumatera longsor. Hujan juga menyebabkan sebuah pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sejak hari Sabtu lalu hingga Minggu mengakibatkan anak sungai Batanghari, Sungai Tukum meluap hingga membanjiri ratusan rumah warga. Banjir juga menutup jalan lintas Sumatera Jambi Padang KM 54 Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menyebabkan antrean kendaraan sepanjang 10 km dari arah Padang menuju Jambi maupun sebaliknya. Ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, bahkan kita ada longsor dikit. Nah, kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Polisi bersama warga langsung mengevakuasi pohon tumbang yang nyaris menimpa satu unit truk agar lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, Ayus melaporkan. Sebuah truk tangki yang bermuatan BBM jenis Pertalite terbakar dan disertai beberapa kali bunyi ledakan di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Asap hitam pekat membumbung tinggi berasal dari sebuah truk tangki BBM PTL Nusa bermuatan 16 kiloliter BBM jenis Pertalite dengan tujuan daerah Labuan Batu, Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto, Kota Dumai, Riau. Saat kejadian sempat terdengar beberapa kali ledakan dari truk. Kejadian bermula saat truk tangki BBM ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Timbang, Kota Dumai menuju ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir. Tiba-tiba, truk tergelincir keluar ruas jalan dan terguling. Kebakaran hebat tidak terhindarkan. Petugas damkar BPBD Kota Dumai diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, sebab sopir bersama keretnya berhasil selamat. Ini akhirnya mobil terbalik. Nah, setelah diproses, ternyata itu mobil nah, kita masih lupa mobil mesin apakah berisi atau kosong. Kayaknya kami kerahkan dulu 3 unit. Nah, jika saat 3 unit sampai di PKK ini, ternyata isi BBM dan solar kita kerahkan semua dan kita minta bantu sama dari Pertamina. Akibat peristiwa ini, jalan lintas menuju Sumatera Utara sempat ditutup selama beberapa jam karena posisi truk berada di badan jalan. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antri berdesakan untuk mendapatkan beras murah di Kerobokan, Jawa Tengah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, ratusan emak-emak rela antri untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg. Puluhan warga ini rela antri berdesakan untuk beli beras murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kerobokan di Jalan R. Suprapto, Purwodadi, Kerobokan, Jawa Tengah. Sejumlah emak-emak bahkan rela membawa bayinya antri lama hanya demi beras murah senilai Rp51.000 per 5 kg. Tingginya harga beras di pasar tradisional mencapai Rp17.000 per kilogramnya dan pasokan beras terbatas menjadi alasan warga antusias mengantri. Sebagian warga mengaku tak mampu beli stok beras untuk beberapa minggu. 10.200. Kalau di pasaran berapa? 16.000 sampaian. Selisihnya jauh ya? Iya, jauh. Harganya lebih miring. Untuk kualitas berasnya gimana tadi? Kualitas berasnya bagus. Sementara di Makodim Cimahi, Jawa Barat, ratusan emak-emak rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg. Bahkan warga secara gotong royong menyewa angkutan umum untuk mengangkut beras bantuan ini. Harga beras yang mahal tentunya sangat memberatkan masyarakat.
Menurut Dispangtan Kota Cimahi, ada 37.078 KPM yang mendapatkan beras gratis. Penerima tersebut masuk kategori kemiskinan ekstrim untuk mendapatkan bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat. Warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari Gerobokan Jawa Tengah dan Cimahi Jawa Barat, tim liputan Ayus melaporkan. Berawal dari keresahan terhadap masalah sampah plastik, sejumlah pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat menyulap limbah sampah plastik menjadi mebel non-estetik dengan nilai jual tinggi. Penasaran? Berikut liputannya. Di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sejumlah anak muda kreatif berinovasi menyulap sampah limbah plastik menjadi mebel non-estetik dan bernilai jual tinggi. Setiap harinya, mereka mengumpulkan limbah plastik, mulai dari botol, plastik bekas, ember plastik, kaleng cat plastik, dan berbagai limbah plastik lainnya. Sampah plastik tersebut dicacah atau dipotong kecil. Cacahan plastik kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian dibakar dalam oven selama 2 jam. Hasilnya, keramik plastik dengan motif estetik warna-warni yang sangat unik. Olahan plastik kemudian dibuat jadi jam dinding, juga berbagai macam mebel seperti kursi dan meja. Kursi aja, mungkin kita ambil contoh satu kursi yang full plastik yang paling gede itu mungkin bisa ngabisin sampah plastik sekitar 6 kilo bang. Nanti kan bisa kita konversikan menjadi seperti jam, jadi tempat rak dinding. Mebel limbah plastik ini dijual mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Produk furnitur limbah plastik ini dipasarkan online, bahkan menembus pasar ke berbagai daerah seperti Lombok, NTT, Sulawesi, dan Riau. Melalui olahan limbah plastik ini, Rovan dan teman-teman bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus laporkan. Ribuan warga saling berdesakan berebut gunungan Buah Manggis dalam tradisi Andum Buah Manggis di Desa Jarak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tradisi ini digelar rutin untuk mempromosikan potensi desa sekaligus ucapan syukur atas hasil panen melimpah. Begitu untuk yang lain, mohon untuk dikondisikan juga. Ribuan warga saling dorong dan berdesakan berebut 8 gunungan buah manggis saat acara tradisi Andum Manggis di lapangan Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan warga dari berbagai daerah rela datang untuk memeriahkan acara tersebut. Sebanyak 2.024 kg buah manggis gratis dibagikan ke masyarakat. Tradisi tumpengan manggis ini sebagai bentuk rasa syukur warga desa atas melimpahnya hasil panen buah manggis tahun ini. Karena ramai, Pak. Karena hasil bumi juga orang-orangnya yang sangat luar biasa. Dapat berapa banyak ini? Mungkin dapat 2 kilo lebih mungkin. Lewat tradisi rutin sekali setahun ini, diharapkan bisa mengangkat potensi Desa Jarak sebagai sentra penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang sehingga menarik para wisatawan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 920 peserta mengikuti lomba renang fin swimming dari Dermaga Kamal Pulau Madura menuju titik finish di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2, Surabaya. Renang melintasi Selat Madura ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-62 Komando Pasukan Kata Kopaska TNI Angkatan Laut. Fin swimming ini dilepas langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Kamal Pulau Madura dengan tujuan akhir Dermaga Madura, Koarmada 2, Surabaya, Minggu pagi. Ada 5 kategori perlombaan.
di antaranya kategori TNI Polri Putra, TNI Polri Putri, Umum Putra dan Putri, serta kategori Master. Salah satu peserta dan satu-satunya perwira tinggi yang mengikuti lomba fin swimming ini, Brigjen TNI Marinir Samson Sitohang, yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Kodikmar Kodik Latal. Butuh 3 minggu bersama pasukannya untuk mempersiapkan latihan fisik dan latihan renang di laut. Dan alhasil, dari kerja keras tersebut dapat memasuki 10 finalis besar kategori renang master, yaitu di atas usia 40 tahun. Kita hanya persiapan 3 minggu sampai 2 minggu. Tapi saya rasa itu cukup karena ini juga tidak terlalu jauh jaraknya. Hanya 3.600 meter. Ya. Untuk lombanya sendiri gimana dan rasanya? Kondisi arus lumayan, tapi memang arusnya dorong ya. Arusnya ke arah arah Suramadu ya, arah Suramadu kecepatan. Ya mungkin kalau terlambat dikit udah arus balik. Kebetulan kita sebelum arus balik kita udah nyampe semuanya. Untuk pembinaan ini akan kita rutinkan, mungkin tiap tahun akan kita laksanakan ya. Jadi untuk lomba renang Selat Madura ini kan posisinya di Koarmada 2, mungkin nanti Armada 2 lah yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya. Kegiatan yang telah menarik atensi para pecinta olahraga renang ini nantinya akan diagendakan sebagai event tahunan dengan pelaksanaannya dikoordinir oleh Koarmada 2. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria bertato mengendarai sepeda motor tanpa busana di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pria tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pria bertato tanpa busana alias bugil mengendarai sepeda motor di jalan raya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menghebohkan jagat maya. Video tersebut terekam seorang warganet dan terlihat di depan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang menuju perempatan Lampu Merah, kawasan Tugu Adipura atau wilayah Simpang 5. Pria tersebut terlihat cuek meski berada di tengah keramaian antrian lampu lalu lintas atau lampu merah. Bahkan saat lampu hijau, pria itu juga dengan santai melaju menuju ke arah jalan lintas Melawi. Belum diketahui siapa sesosok pria bertato itu, namun diduga pria tersebut nekat berkendara tanpa busana karena mengalami gangguan jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengevakuasi seekor anjing liar yang berkeliaran di landasan pacu Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan karena keberadaan anjing liar tersebut membahayakan aktivitas penerbangan. Tim Rescue Damkar bersama BKSDA Kalimantan Tengah berusaha mengevakuasi anjing liar yang selama ini berkeliaran di jalur landasan pacu Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Minggu pagi. Selain memasang kandang jebakan terbuat dari besi, petugas juga menggunakan jaring untuk menangkap anjing liar. Upaya petugas mengevakuasi anjing liar di kawasan bandara ini akhirnya berhasil setelah dibantu oleh sejumlah security bandara dengan menangkap seekor anjing yang kabur ke ujung landasan pacu. Selain menangkap satu ekor anjing liar berwarna putih, petugas juga menemukan beberapa ekor anak anjing yang berada di semak-semak di pinggir jalur landasan pacu bandara. Sudah tertangkap pada landasan pacu di sebelah selatan, bukan di sebelah utara. Yang kita jaga di sebelah utara ternyata di bagian selatan juga ada. Tertangkap oleh security bandara dan sekarang sudah kita amankan untuk demi keamanan landasan pesawat penerbangan jadi aman. Masih kita incar yang 3 ekor berwarna hitam dan warna kuning 2 masih ada di sana. Tim gabungan kini masih berusaha mengevakuasi 3 ekor anjing liar yang diduga masih berada di Bandara Cilikriwut dengan memasang kandang jebakan. Sementara anjing liar dan anaknya yang berhasil ditangkap langsung dibawa petugas ke posko rescue damkar Kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 4 meter ditemukan di kandang ayam milik warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular dievakuasi petugas damkar setelah memangsa 2 ekor ayam milik warga.
Petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan langsung mengevakuasi seekor ular piton yang ditemukan di kandang ayam milik warga di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas terpaksa merusak kandang ayam lantaran tubuh ular sepanjang 4 meter ini melilit dan bersembunyi di bawah kandang. Ular pertama kali ditemukan oleh warga saat hendak memberi makan ayam. Bukannya ayam, warga malah menemukan seekor ular piton yang telah memangsa ayam miliknya. Kami itu menangkap seekor ular sepanjang 4 meter. Jadi jam 4.30 itu adanya informasi dari masyarakat melalui operator dan langsung kami tindak lanjuti dengan menggunakan armada dan menunjukkan beberapa anggota ke lokasi. Ularnya ditemukan di mana, Pak? Kebetulan pas sampai kami di lokasi, ularnya kami temukan di bawah kandang ayam. Ular piton ini selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare dan rencananya akan dilepasliarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Bayal, Lebak, Banten Minggu malam. Kuatnya getaran gempa terasa hingga ibu kota. Gempa dengan kekuatan 5,7 pada skala magnitudo mengguncang wilayah Bayal, Lebak, Banten. Gempa terjadi akibat aktivitas lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Banten. Guncangan gempa terasa hingga ke ibu kota Jakarta, bahkan hingga kota Cilacap, Jawa Tengah. Pusat gempa terjadi di 79 km barat daya Bayah, Banten dengan kedalaman mencapai 10 km. Belum diketahui jumlah kerusakan yang terjadi. Gempa juga sempat membuat warga panik. Hujan deras yang terjadi pada Minggu siang hingga sore mengakibatkan banjir pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman. Salah satu ruas jalan di Candi Gebang Wedong Martani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dilanda banjir deras hingga para pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air di jalan. Seorang warga merekam saat terjadi hujan deras di wilayah Sleman, Yogyakarta Minggu siang hingga sore. Dari video amatir warga memperlihatkan jalanan di wilayah Candi Gebang, Wedong Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta banjir dengan arus yang cukup deras. Banjir cukup deras yang mengalir di jalanan ini menyebabkan beberapa pengendara motor yang melewatinya terjatuh hingga terbawa arus air. Beberapa warga lainnya pun berusaha membantu membangunkan pengendara yang terjatuh. Selain di Jalan Candi Gebang, banjir juga terjadi di Ring Road Utara depan Universitas Pembangunan Nasional hingga setinggi kendaraan roda 2. Makwan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sleman membenarkan kejadian tersebut. Adapun di Jalan Raya Candi Gebang disebabkan karena drainase yang tersumbat, sehingga kemudian akibatkan air tidak bisa masuk ke gorong-gorong dan tumpah ke jalan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kaliwisma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hilang tanpa jejak usai melaksanakan tugas sebagai saksi partai pada pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu. Petugas tim SAR gabungan pun terus melakukan pencarian di hutan Samirono, tempat sepeda motor korban ditemukan. Relawan tim SAR gabungan Minggu siang melakukan pencarian terhadap seorang pria yang hilang di dalam hutan Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korban adalah Joko Purnomo, warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, yang dinyatakan hilang usai menjadi saksi partai pada pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari lalu. Menurut keterangan rekan korban, Joko Purnomo meninggalkan rumah pada 15 Februari atau 1 hari usai menjadi saksi pemungutan suara, dengan alasan ingin pergi bersama sejumlah temannya. Namun hingga beberapa hari berlalu, korban tak kunjung pulang ke rumah sehingga istri dan keluarga membuat laporan ke polisi. Ya udah muter-muter nyari sama itu, lapor sama polisi.
Nah, habis itu tahu-tahu hari kemarin sepedanya ditemukan di sini, tempat ini. Sejauh ini proses pencarian telah dilakukan dengan radius 2 km dari lokasi ditemukannya sepeda motor korban. Namun petugas belum menemukan petunjuk akan keberadaan korban. Upaya pencarian akan dilanjutkan Senin pagi dengan menerjunkan 7 regu. Tim SAR juga akan melakukan penyisiran dengan membaca rekaman CCTV yang dilintasi korban pada 15 Februari lalu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyebut hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan tidak akan merubah keputusan KPU atau MK atas hasil pemilu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi kuliner kopi kelotok di Sleman, Yogyakarta Minggu pagi. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD bersama rombongan serta keluarganya mengunjungi kuliner kopi kelotok di Jalan Kaliurang KM 16 Kapanawan, Pakem, Sleman, Yogyakarta Minggu pagi. Menikmati kuliner merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan Mahfud MD bersama keluarga setiap pulang ke Yogyakarta. Selain bersama keluarga, Mahfud MD juga berbaur bersama masyarakat yang kebetulan menikmati kopi hangat sambil menikmati panorama puncak Gunung Merapi. Di tengah kunjungannya, Mahfud MD menyebut hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau MK terhadap hasil pemilu. Siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang diusulkan kontestan Pilpres terkait sengketa pemilu 2024 pada DPR RI. Namun demikian, bila memang ada masalah penyimpangan dan kecurangan, PP Muhammadiyah berharap dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku. Pasca pemilu perlu adanya rekonsiliasi semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersikap netral dan tidak akan menjadi salah satu yang terlibat dalam rencana hak angket oleh DPR RI. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, usai Munas Tarjih 32 di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore. Namun demikian, jika terdapat masalah seperti dugaan penyimpangan dan kecurangan, bisa diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku. Haidar Nasir mengingatkan, pasca pemilu perlu adanya rekonsiliasi semua pihak untuk menjaga persatuan Indonesia, karena dalam sebuah pertandingan manapun, pada akhirnya harus ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Tapi jika semua peran-peran politik itu dimaksudkan untuk tegaknya kehidupan demokrasi, etika, dan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan, ya tentu saya percaya bahwa setiap kekuatan politik sudah matang dan berani. Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu. Memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab, harus menyikapi hasil politik secara dewasa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Kota Serang, Banten kembali menggelar pemungutan suara ulang di TPS 7 di Kecamatan Curug dan TPS 5 Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Banten. PSU ini atas rekomendasi Bawaslu atas laporan adanya pelanggaran oleh petugas KPPS. Salah satunya anak di bawah umur ikut mencoblos surat suara. KPU Kota Serang, Banten melakukan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kelurahan Bendung Kecamatan Kaseman dan TPS 07 Kelurahan Kemadisan Kecamatan Curug. Pada Pilpres 14 Februari lalu, kedua TPS tersebut diduga terjadi pelanggaran pidana pemilu. Ketua PPS Kelurahan Kemanisan Hadi mengatakan dalam PSU kali ini Ketua KPPS diganti dengan suara keputusan dan diperintahkan untuk kembali melakukan pemungutan suara ulang
di TPS 07. Warga pun antusias mencoblos ulang dan berharap tidak ada kecurangan lagi di masa depan. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Denpasar Utara menghitung ulang surat suara di TPS 46 Desa Daupuri Kaja. Penghitungan ulang dilakukan akibat KPPS salah persepsi saat penghitungan suara. Proses rekapitulasi di PPK Denpasar Utara sempat terhenti setelah ditemukan kejanggalan jumlah surat suara yang terpakai dengan hasil penghitungan suara caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di TPS 46 Desa Daupuri Kaja. Di TPS ini terjadi kelebihan 108 suara dari surat suara sah yang terpakai. Atas kesepakatan saksi serta rekomendasi Panwas, petugas PPK Denpasar Utara membuka kembali kotak suara TPS 46 dan mengeluarkan serta menghitung ulang seluruh surat suara calon legislatif. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena KPPS salah persepsi saat menghitung perolehan suara legislatif. Itu mereka kurang memahami bahwa untuk suara yang dicoblos di satu kotak tetapi satu untuk partai dan juga satu untuk caleg, itu mereka perolehan partai ditulis, perolehan caleg juga ditulis. Jadi kan double. Jadi terjadi double input antara perolehan suara caleg dengan perolehan suara partai. Di Desa Daupuri Kaja terdapat 53 TPS. Untuk TPS 46 sendiri terdapat 211 DPT dengan pengguna hak suara saat pemilu serentak 14 Februari lalu sebanyak 164 pemilih. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan Dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Massa juga mendesak DPR segera menggelar hak angket. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan Dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Massa berorasi dan meneriakkan pemilu curang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengkritik penyelenggara pemilu dan pemerintah yang telah menggelar pelaksanaan pemilu curang. Mereka menilai indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur menjadi dasar agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan diulang. Massa pun mengeluarkan Dekret Bandung yang berisi mosi tidak percaya pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Kita sudah tidak perlu lagi menceritakan, banyak sekali berita-berita di medsos, kemudian bahkan teman-teman kita sendiri mengalami langsung. Saya rasa kalau untuk urusan pelaporan kepada KPU, kepada Bawaslu, sudah ada pihak-pihak yang melaksanakan dari baik dari 01 maupun 03. Jadi kami sudah tidak usah menyampaikan lagi lah. Begitu banyak bukti dan sangat kasat mata bagaimana pimpinan kita, ketua KPU, ketua Bawaslu di lapangan tidak berfungsi seperti yang kami sampaikan.